yang tidak hadir? Semuanya hadir. Ya, baik. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Guru dalam pembelajaran IPS. Ya, jadi materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Capaian pembelajaran kita adalah kalian mampu memahami bagaimana masyarakat saling berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat materi pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu membuat ide-ide dan gagasan solusi mengatasi masalah kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Untuk tujuan pembelajarannya pada hari ini tuh ada dua. Yang pertama pemahaman konsep. Ya, melalui pengamatan gambar dan sumber belajar, kalian mampu memahami jenis-jenis kelangkaan. Yang kedua, keterampilan proses. Jadi nanti melalui diskusi kelompok, kalian mampu membuat langkah pencegahan dari kelangkaan. Indikator ketercapaian pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kalian mampu memahami jenis-jenis kelangkaan. Yang kedua, kalian mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang ketiga, kalian mampu membuat langkah pencegahan dari kelangkaan tersebut. Untuk penilaiannya ada 2 yang Ibu Guru terapkan, yaitu yang pertama penilaian formatif. Ibu Guru akan nilai sikapnya kalian selama proses pembelajaran hari ini, dan yang kedua Ibu Guru akan menilai LKPD kalian. Kemudian penilaian sumatif, ya, tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda. Ya, sekarang Ibu Guru mau tanya, kalian masih ingat tentang materi pada pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Tentang lembaga keluarga. Masih ada yang ingat apa itu lembaga keluarga? Unit sosial dari masyarakat yang terdiri dari kemudian fungsi lembaga keluarga ada berapa? 7. Ada 7. Yang pertama fungsi reproduksi. Yang kedua fungsi perlindungan. Yang ketiga fungsi ekonomi. Yang keempat fungsi sosialisasi. Yang kelima fungsi apa? Pemberian status. Yang ketujuh pengendalian sosial. Ya, jangan lupakan pembelajaran sebelumnya. Sekarang untuk mencapai ketercapaian pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Ya. Kelompok pertama kelompoknya Faras, kelompok kedua kelompoknya Zaza, kelompok 3 kelompoknya Naila, dan kelompok keempat kelompok dari Akhil. Ya, bisa? Sekarang silakan kamu amati gambar yang ada di depan. Ya, lihat gambar tersebut. Kelangkaan minyak tanah. Ya, akhir-akhir ini di daerahnya kita mungkin sudah mau 1 bulan terjadi kelangkaan minyak tanah.
Sekarang karena tadi ibu guru sudah bagi kalian dalam 4 kelompok, silahkan kalian diskusikan. Yang pertama, apa penyebab dari kelangkaan minyak tanah ini? Karena tidak menemukan Nanti apa? Nanti kamu diskusikan dengan teman kelompokku ya. Yang pertama, penyebab dari kelangkaan. Yang kedua, apa dampak kelangkaan minyak tanah ini bagi kehidupan masyarakat? Setelah kamu analisis dampaknya, kamu buat kira-kira langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kelangkaan minyak tanah ini. Bisa? Bisa? Kalau bisa, sekarang ibu guru akan bagikan kalian LKPD. Sudah didapat LKPD-nya? Sudah? Sebelum dikerjakan, silakan kalian baca baik-baik dulu petunjuk dari LKPD-nya. Ya. Yang pertama, ibu guru sudah bagi kalian dalam 4 kelompok. Kemudian nama kelompoknya ini sesuai dengan jenis kelangkaannya. Jenis kelangkaan kan ada 4, jadi sesuai dengan berapa banyak kelompoknya kita. Ya, kelompok 1, nama kelompoknya itu silakan di situ ada nama kelompok. Kelompok 1 nama kelompoknya kelangkaan sumber daya alam. Kelompok kedua nama kelompoknya kelompok kelangkaan tenaga kerja. Ya. Kelompok ketiga kelompok kelangkaan sumber daya modal. Dan yang keempat kelompok kelangkaan tenaga kewirausahaan. Ya. Kelompok kelangkaan tenaga kewirausahaan. Langsung ditulis. Kelompok kelangkaan tenaga kerjaan. Jadi jika kita sudah? Jika sudah, sekarang silakan kalian diskusikan LKPD-nya tersebut. Untuk referensi mengerjakan LKPD-nya, silakan kalian cari di sumber bahan ajar yang ibu guru sudah bagikan. Jadi apa ya? Selain di bahan ajar bisa juga di buku paketnya. Nah, silakan. Jika ada yang menanyakan, bisa diskusikan dengan temannya atau tanya ibu guru.
bisa terlambat dari jualan ini atau tidak memakai sangat Mana tadi minyak panas sih? Ini kelangkaan minyak panas. kita bisa lihat, kita bisa simpulkan. Kita sana ini ini Tabel pertama itu penyebab dari kelangkaan itu apa? Apa yang kalian pertama kalian apa itu? nah Abdul bisa dibilang begini. Analisis mengamati beda, mengamati dan mengatasi beda. Atasi itu dibuatnya di sini atau di sana ada hukum. Kita atasi dengan cara misalnya mengamati itu tadi berapa itu bagaimana? Kita lihat
ya. Sisa. Dan gorengan saya gunakan bukan menggunakan. Gunakan. Minyak sisa penggorengan. Ceplok. Sudah, selesai sampai sini. Ah, begitu. Dapat makan tanah. Ya goreng. Ya goreng. Ini manis cibuli muncul makanan alternatif yang jadi hambatan bagi MKM. Ada dua saja katanya. Anu apa ini? Minyak goreng atau minyak? Baby.
Sekarang Ibu Guru akan minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Kelompoknya siapa yang bisa? Ya, kelompok ketiga, kelompok kelangkaan sumber daya modal. Ya, silakan maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Semuanya maju. Nah, yang lainnya perhatikan temannya ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh kelangkaan. Kelangkaan minyak tanah. Penyebab atau faktor kelangkaan. Penyebab atau faktor kelangkaan minyak tanah adalah meningkatnya volume penggunaan minyak tanah oleh masyarakat dari tahun ke tahun dan semakin melonjaknya harga minyak di dunia sehingga pemerintah tidak mampu lagi untuk mensubsidikan minyak tanah tersebut. Dampak kelangkaan minyak tanah adalah panik buying, 2. Kenaikan harga barang lain, dan 3. Terjadinya hambatan bagi UMKM. Langkah pencegahan kelangkaan minyak tanah adalah 1. Membatasi pembelian minyak tanah, 2. Mencoba menemukan energi alternatif, 3. Menghemat minyak tanah, dan 4. Menggunakan kompor berbahan baku gas. Contoh yang kedua, contoh kelangkaan minyak goreng. Penyebab atau faktor kelangkaan minyak goreng adalah disebabkan harga beli crude palm oil CPO dari produsen minyak goreng yang meningkat dan masalah distribusi eceran yang tidak sesuai harapan. Analisis dampak kelangkaan minyak goreng adalah panik buying, 2. Muncul makanan alternatif, dan 3. Terjadinya hambatan bagi UMKM. Langkah pencegahan kelangkaan minyak goreng adalah 1. Melakukan impor kepada negara lain untuk meningkatkan meningkatkan jumlah minyak goreng. 2. Meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng untuk meningkatkan jumlah minyak goreng yang beredar. 3. Mengurangi penggunaan minyak goreng dengan mengganti minyak goreng dengan minyak zaitun. Dan 4. Mengurangi penggunaan minyak goreng dengan mengganti minyak goreng dengan mentega. Ya, dari presentasi kelompok kelangkaan sumber daya modal tadi, dari kelompok lain apakah ada yang akan memberikan tanggapan? Ya, tanggapan itu bisa berupa pertanyaan atau masukan atau tambahan jawaban. Siapa yang ingin bertanya? Ya, yang Faras. Apa itu panik buying? Ya, pertanyaan dari Faras untuk kelompok 3, apa yang dimaksud dengan panik buying? Panik buying adalah pembelian dan penimbuhan barang secara berlebihan. Ya, betul sekali katanya Naila. Jadi panik buying itu adalah pembelian dan penimbunan barang secara berlebihan. Biasanya ini karena panik. Nah, biasanya karena kenaikan harga atau bencana alam. Ya, bisa dimengerti? Masih ada yang ingin bertanya atau menambahkan jawaban dari kelompok lain? Untuk langkah mencegah terjadinya kelangkaan minyak goreng, siapa yang bisa? Raffi, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kelangkaan minyak goreng? Bisa juga memakai minyak goreng dari kelapa. Ya, betul sekali. Ya, jadi untuk mencegah terjadinya kelangkaan minyak goreng, bisa juga kita menggunakan minyak goreng dari kelapa. Yang lain masih ada juga yang ingin menambahkan jawaban untuk mencegah terjadinya kelangkaan minyak tanah. Kira-kira apa yang bisa dilakukan?
Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kelangkaan minyak tanah? Masih besar suaranya. Mempercepat pengiriman dari agen-agennya. Berarti itu tugas dari pemerintah. Siapa lagi? Ya, Bang. Bisa beralih menggunakan kayu bakar. Ya, itu juga tadi. Bagus jawaban dari Zaza. Ya, untuk mencegah terjadinya kelangkaan minyak tanah juga bisa kita menggunakan kayu bakar. Nah, orang tuanya karena beberapa hari ini langka minyak tanah dan mahal, pasti ada yang kembali menggunakan minyak kayu bakar. Ya, masih ada yang mau bertanya? Tidak. Jika sudah tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok kelangkaan sumber daya modal yang telah berani untuk berprestasi. Nah, silakan. Silakan kembali di tempatnya. KPD-nya saja. Ya, setelah kalian kumpulkan LKPD-nya kalian, sekarang kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tentang kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Masih besar suaranya. Kelangkaan scarcity adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang kembali terbatas. Ya, betul sekali bahwa kelangkaan adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas jumlahnya. Ya, perhatikan dulu ini guru dengan buku kalian supaya bisa. Sekarang faktor penyebab kelangkaan ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama kepadatan penduduk. Yang kedua perbedaan letak geografis. Yang ketiga perkembangan teknologi. Yang keempat kemampuan produksi. Dan yang kelima yang pertama Ibu Guru kuatkan kembali ingatannya kalian tentang faktor yang pertama, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk, jumlah penduduk sekarang itu laju pertumbuhannya sangat cepat. Lebih banyak, lebih cepat pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan laju pertumbuhan hasil produksi. Sehingga permintaan akan barang dan jasa itu lebih banyak dibandingkan dengan alat pemuas kebutuhan, sehingga terjadilah kelangkaan. Yang kedua, perbedaan letak geografis. Ya, seperti kalian ketahui, setiap daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang daerahnya itu pesisir pantai, ada juga yang di daerah pegunungan, sehingga sumber daya alamnya juga berbeda. Contohnya di daerahnya kita ini sumber daya alam yang banyak apa? Ikan. Karena kita berada di pesisir pantai. Sedangkan orang yang tinggal di pegunungan, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan ikan. Itu faktor kelangkaan yang kedua. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di negara maju lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan teknologi di negara berkembang. Biasanya di negara maju itu lebih cepat teknologinya, sehingga alat-alat yang mereka gunakan untuk produksi itu lebih canggih berbanding dengan di
Indonesia contohnya negara berkembang, sehingga Swiss. jumlah hasil produksinya itu juga berbeda. Jika negaranya masih menggunakan teknologi yang rendah, maka hasil produksinya juga dari kualitas dan jumlahnya juga rendah. Yang keempat, kemampuan produksi. Ya, kemampuan produksi juga ini dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang kelima, bencana alam. Ya, bencana alam ini adalah faktor yang tidak bisa diprediksi. Contohnya, jika terjadi banjir, maka alat-alat yang digunakan untuk produksi akan rusak. Ya, kalau alatnya sudah rusak, maka tidak bisa memproduksi barang. Ya, maka alat pemuas kebutuhan yang ada di masyarakat berkurang. Terjadilah namanya kelangkaan. Bisa dipahami? Bisa. Yang berikutnya jenis kelangkaan ada Kelangkaan sumber daya. 4. Yang pertama, Kelangkaan sumber daya. kelangkaan sumber daya Alam. Yang kedua, Kelangkaan modal. kelangkaan sumber daya modal. Yang ketiga, Kelangkaan tenaga kerja. kelangkaan sumber daya tenaga Kerja. Yang terakhir, Kelangkaan kelangkaan keterampilan kewirausahaan. Apa yang dimaksud dengan keterampilan kewirausahaan? Siapa yang tahu? Keterampilan kewirausahaan. Apa maksudnya itu keterampilan kewirausahaan? Siapa? Ya, silakan. Apa itu keterampilan kewirausahaan? Ya. Sumber daya kewirausahaan adalah sumber daya yang mampu mengombinasikan antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Ya, betul sekali jawabannya. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya yang sudah berhasil menjawab. Ya, itu tadi bahwa keterampilan kewirausahaan itu adalah keterampilan yang dapat mengelola sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya tenaga kerja. Ya, pada saat ini belum banyak orang yang mempunyai keterampilan kewirausahaan, sehingga hasil produksi itu tidak banyak karena tadi kurangnya keterampilan untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya modal, dan tenaga kerja. Nah, berikutnya lagi langkah pencegahan dari kelangkaan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, apa? Menjaga alam. Yang ketiga apa? Menyusun skala prioritas. Bisa dipahami nih? Sekarang untuk mengukur ketercapaian pembelajarannya kalian hari ini, Ibu Guru akan melakukan tes sumatif. Ya, sebelum kita melakukan tes sumatif, silakan ditutup dulu buku-bukunya. Buku pelajarannya ditutup. Bahan ajar yang Ibu Guru bagikan disimpan di tengah. Silakan soalnya itu ditulis namanya, kelasnya. Soalnya ada 5 nomor pilihan ganda. Kerja sendiri-sendiri, jangan ada yang kerja sama. Bukunya sangat ini. Diskusi
Jika sudah selesai dikumpulkan di mejanya Ibu Guru. Yang lain silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Sudah semua ini? Ini Abdul. Sudah semua? Duduk dulu tempatnya. Pulang. Dari tadi setelah tes evaluasi, sekarang kita akan melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini. Ibu Guru mau tanya dulu, apakah kalian hari ini sudah melakukan pembelajaran secara bertanggung jawab? Sudah. Nah, kemudian, apakah kalian sudah mengumpulkan tugas secara tepat waktu? Sudah. Yang ketiga, apakah kalian sudah bekerja sama dengan temanmu dengan baik? Sudah. Ya. Baik. Sekarang selama proses pembelajaran hari ini, pesan yang bisa Ibu Guru sampaikan bahwa kita harus melestarikan alam. Tujuannya apa? Agar generasi-generasi mendatang masih bisa menikmati sumber daya alam yang ada. Bisa? Untuk materi pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya, Ibu Guru ingatkan untuk mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Ya? Bisa? Ibu Guru rasa pertemuan kita hari ini sudah bisa dicukupkan, ya, karena tadi kita awali dengan berdoa. Untuk menutup pembelajaran juga kita akhiri dengan doa. Paras, silakan. Siap. 2, 3, ucapkan. Terima kasih Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusri, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ibu Guru akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.